Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema bincang-bincang halu kali ini, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan mengenai tema mahar, asa, dan realita. Nah, mahar, asa, dan realita itu memiliki beberapa penjelasan dari teman-teman kelompok 11. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan juga nih yang pastinya akan menarik. Jika kalian penasaran, langsung saja kita ke pembahasannya, yuk. Check it out. Ya, mengenai bab pembahasan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama itu mengenai mengapa perlunya mahar gitu di dalam pernikahan. Nah, bagaimana ini tanggapannya, Ahmad Darmawan? Tentang mahar ya? Wih, tentang nikah, Dalam salah satu rukun nikah ataupun syarat sah nikah dan lain sebagainya itu ada 5. 1, mempelai wanita, mempelai pria, wali, saksi, dan adanya akad. Nah, dalam rukun tersebut disebutkan adanya mahar, tapi di dalam akad tersebut wajib hukumnya ada mahar. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Maka wajiblah si laki-laki kita ngasih pemberian tuh, kasih perempuan. Nah, begitupun dalam keterangan ulama, hukum nate wajib harus adanya mahar. Atau mas kawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Hukum mahar ini ialah wajib sebagaimana keterangan di kitab fikih dalam pandangan-pandangan para ulama. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana kedudukan mahar, hukumnya wajib adanya dalam akad nikah. Gitu. Itu tentang akad, tentang mahar. Oke, Ahmad Darmawan, terima kasih dengan jawaban yang sangat jelas gitu ya. Lalu bagaimana sih pendapat rekan-rekan mengenai mahar yang seperti angan-angan gitu? Kita ini kan lebih baik hidup berealitas saja. Namun ini bagaimana jika dalam pernikahan si calon pengantin itu mengajukan mahar yang nominalnya bisa dikatakan nominalnya di atas kemampuan kita gitu untuk menyediakan mahar tersebut. Nah, bagaimana sih tanggapan rekan-rekan kalian mengenai hal ini? Mungkin akan dijawab oleh Sandra ya. Silakan. Mengenai tentang mahar yang hanya angan-angan ya, atau sebuah mahar yang sulit dicapai. Menurut saya, apabila kita sanggup, kita boleh bekerja keras untuk menggapainya. Atau yang semisal dalam hitungan kita dalam jarak 5 bulan atau 7 bulan ke depan, dengan menabung, dengan kerja kita bisa mendapatkannya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau mungkin yang hingga lebih-lebih atau yang bisa dikatakan sulit sekali untuk kita, ya bagaimana boleh buat, kita tidak bisa mendapatkannya atau susah untuk mendapatkannya. Lebih baik kalau menurut saya sesuai dengan ukuran ekonomi kita, ukuran keluarga kita itu sebagaimana yang kita bisa. Mungkin itu ya. Karena kalau kita terlalu memaksa juga berat di kita, berat di keluarga. Ya. Oh, berarti kesimpulannya mungkin
bagaimana usaha dari si calon pengantin prianya untuk mendapatkan mahar tersebut, gitu ya, Chandra? Ya. Tadi ada narasumber juga nih yang ingin bertanya mengenai bab mahar ini gitu kepada Adipa. Tadi bagaimana pertanyaannya? Gini pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin mahar, tetapi maharnya sulit dicapai, emang disulitkan untuk dicapai bagi kita lah. Bagaimana itu? Seperti ada yang meminta hafalan Quran 30 juz, atau kapal feri, mobil Lamborghini. Bagaimana tuh pendapat kalian tentang itu, yang emang tidak bisa dicapai lah untuk kaum miskin kayak kita mah? Siapa yang menjawab? Mungkin Iya. Pak Saya. Ahmad Darmawan, silakan menanggapi. Dalam salah satu keterangan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah, ini perempuan yang terbaik adalah dia yang menghargakan maharnya murah dan memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang tercela yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya. Nah, jadi dapat kita jadikan standarisasi bagaimana sih seorang wanita yang solehah, wanita yang baik dalam pandangan Islam. Ketika kita meminang seorang perempuan, ketika kita datangi, maka dia langsung menyambut kita dengan memberikan mahar yang murah, mahar yang sederhana. Kalau misalkan dia neko-neko, minta yang aneh-aneh, berarti tidak masuk standar kriteria wanita yang solehah. Minta mobil Ferrari, kita pakai sepeda. Minta mobil mewah, rumah wae gubuk, nebeng ke orang tua, neko-neko. Berarti itu mah lewat saja lah. Gitu. Nah, adapun standar menurut para ulama, mana sih batasan-batasan minimal nominal mahar mas kawin ataupun maksimal, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab fikih para ulama dan merujuk dalam hadis Rasulullah SAW bahwa maksimal itu dianjurkan sekitar 500 dirham. 500 dirham itu kurang lebih sekitar 18 sampai 19 juta rupiah kalau dinominalkan uang. Nah, minimalnya kurang lebih 10 dirham. 10 dirham itu kurang lebih satu dirhamnya 3 perak. 3 perak gitu, 3 gram perak. Kalau diuangkan kurang lebih 300.000. Jadi minimalnya 300.000, atasnya 18 atau 19 juta rupiah. Gitu. Itu standarisasi yang diberikan oleh para ulama. Itu anjuran. Lebih dari itu boleh, kurang dari itu tidak apa-apa. Gitu. Kurang lebih begitu. Bagaimana Coba Gimana, Kang Chandra? Coba saya izin bertanya, kalau semisal boleh atau tidak laki-laki ini memaksakan untuk meminjam uang, seperti contoh tadi yang perempuannya itu meminta mahar yang berlebih. Nah, si laki-laki ini kita meminjam uang untuk memaksakan membeli mahar yang akan diberikan kepada sang calon istrinya. Mungkin bagi si laki-lakinya boleh-boleh saja, karena kalau kita mendengarkan seorang menikah, ketika akad, ketika ijab kabul dibayar tunai, berarti lawan kata tunai ada dibayar ngutang atau tidak kontan mungkin ya, ada seperti itu. Jika misalkan dalam syariat mungkin boleh-boleh saja, tapi kembali ke si perempuan, berarti perempuannya memang ada reksakeun, nyusahkeun gitu. Kalau misalkan boleh ya mungkin boleh-boleh saja seperti itu. Tapi dalam salah satu kisah di zaman Rasul, sama ini yang paling trending, ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki dengan sepasang sendal gitu. Apakah sah nikahnya? Sah gitu. Asal suka sama suka. Perempuannya suka, perempuannya rela gitu. Dihargakan oleh 2 sendal jepit gitu, kanan kiri begitu. Oh begitu, Ahmad.
Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai apakah mahar itu termasuk harta bersama? Bagaimana ini tanggapannya? Apakah ada yang ingin menjawab? Kalau pertanyaannya tentang apakah mahar itu harta bersama, ya bukan kalau menurut saya. Soalnya kan dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 4, wa nisa asodu qatihinna nihlah fa in tina lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an maria. Yang artinya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberiannya. Ini digaris bulatkan, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi itu sebagai hak seorang istri lah. Nah, terus coba kalau misalnya suatu hari nanti di kemudian hari, misalnya sang suami membutuhkan modal atau ekonominya sedang menurun, ekonomi keluarganya. Pertanyaan saya, apa boleh si mahar ini digadaikan atau bahkan dijual? Kalau itu jika memang kan dijelaskan di Quran surat An-Nisa juga ayat 21 yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dan istri yang lain, astagfirullah, maaf, saya buka dulu. Poligami udah. Iya, dengan istri yang lain. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya, malahan dijalankan janganlah mengambil. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan ayat 21-nya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Itu atas kesepakatan dari sang istri ya, di penjelasan dari sini. Tapi kalau boleh menambahkan dari penjelasan tersebut, ada satu ayat yang lewat sebelum itu, ayat sebelumnya tuh. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an maria. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Nah, jadi kalau misalkan tadi boleh nggak sih harta mas kawin tadi dipergunakan lagi, dijual, diolah, dipakai makan dan lain sebagainya? Mungkin jawabannya dua ya. Jika mengacu pada ayat sebelumnya tadi, maka jawabannya boleh-boleh saja. Jika yang memberikan adalah si perempuannya, si istrinya dengan sukarela. Mangga silahkan diical kanggo tuang. Seperti itu. Tapi misalkan nih ayat yang dua tadi yang selanjutnya, dia menjelaskan terus setelah menikah tapi tidak sempat gitulahnya wik gitu, wik. Nah, si laki-lakinya minta cerai. Tidak sempat dijima, tidak sempat didukul, minta cerai, maka ini sepenuhnya harta milik istrinya, dalam tanda kutip mas kawin tadi, tidak boleh diambil sedikit pun sepeser pun. Mungkin seperti itu ya kalau tidak salah penjelasan dari ayat-ayat itu, Mas Chandra. Ya. Nah, ada satu pertanyaan yang saya kadang-kadang ganjel gitunya dalam tentang pernikahan, dalam bab mahar. Ini melihat fenomena di negeri kita, khususnya di Indonesia, yang memiliki budaya yang begitu banyak, ya, satu pulau, tapi kadang-kadang bahasanya beda, budayanya beda, tradisinya beda. Begitupun dalam syariat Islam, dalam bab pernikahan ini, dalam mahar. Nih, kira-kira bagaimana sih ketika ada satu pernikahan, maharnya itu
harus mengikuti budaya setempat gitu. Jadi berbeda-beda budaya mahar di Betul setiap tuh. tempat, khususnya di Indonesia. Kira-kira seperti apa? Oke, saya sedikit menjawab. Kan tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, di pertanyaan sebelumnya, bahwa di syariat itu ada nominal minimal dan nominal maksimal. Tetapi jika di suatu kebudayaan, terkhusus di Indonesia yang bermacam-macam budaya, ada kan di berbagai suku luar, khususnya di luar Pulau Jawa, ada yang maharnya itu perlu membeli si perempuan itu. Jadi sebelum masuk ke pernikahan, harus ada akad pembelian kepada sebuah keluarga itu, yang nominalnya bisa dibilang cukup tinggi lah. Itu bisa dikembalikan lagi ke pihak lelakinya bagaimana. Misalnya si laki-lakinya yang hanya karyawan atau yang hanya tiap pagi kerja pulang sore, pagi kerja pulang sore, semisal dia tidak mampu untuk atau tidak kuat untuk mahar kepada sang wanita, kembali lagi ke dia. Kalau misalnya mau silahkan, atau kalau misalnya mau tidak ya silahkan. Karena gitu. di dunia ini kan wanita nggak cuma satu gitu kan ya, nikah aja bisa 4, masa harus mentok ke 1 orang itu gitu. Waduh. Betul, Mas Chandra. Kita kembali lagi ke si lelakinya itu. Kalau kamu emang pengen banget sama dia, ya silahkan cari bagaimana caranya ya. Atau boleh tadi yang ngutang, atau boleh kamu menjual harta-harta yang lain. Jadi kembali kepada si sang lelaki, asal si adat suatu daerah ini tidak keluar dari yang namanya syariat Islam. Iya. Nah, tapi enak tuh kalau di zaman sekarang mengenai apa, mengutang, misalkan ingin mengusahakan untuk mengambil mas kawin yang mengutang itu ada sekarang. Nih kalau di zaman sekarang kan ya, sudah semakin canggih nih ya, alat teknologi itu semakin modern. Nah, alat canggih juga menghasilkan hal-hal yang berbau digital gitu. Salah satu uang digital. Nah, bagaimana jika uang digital ini dijadikan mahar? Tanggapan rekan-rekan sekalian bagaimana? Oh, mas kawin cryptocurrency itu uang digital, kayak Bitcoin segala macam mungkin ya? Lama sekarang gitu. Jika mengejar pada dalil, ya mungkin kembali kepada tadi yang dijelaskan oleh yang tadi tuh. Selama tidak berbenturan dengan hukum syariat Islam, maka diperbolehkan saja maharnya, baik itu uang fisik ataupun non fisik, selama itu ada nominalnya, selama itu berharga, selama itu bisa digunakan untuk jual beli dan sebagainya. Ya mungkin itu intinya, selama tidak bertolak belakang dengan hukum syariat Islam. Mungkin seperti itu ya pembahasan mengenai bab mahar dalam pernikahan. Bisa disimpulkan bahwasanya mahar itu jangan mahar diberikan kepada calon pengantin itu tidak harus yang mewah-mewah. Jika keduanya sudah bersepakat atau membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai mahar yang akan disediakan gitu. Jika si lelakinya ingin mengusahakan yang terbaik bagi calon pengantinnya, itu dikembalikan lagi kepada si calon pengantinnya. Tadi juga disebutkan ini ya, banyak juga gitu beragam dari adat istiadat di Indonesia yang memiliki budaya masing-masing mengenai mahar. Dijelaskan tadi beberapa kajian dari para ulama juga mengenai mahar ini. Mungkin sekian bincang-bincang halu pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya sebagai host Aditya Tira Lukmana mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.